Di awal film dimulai dengan dua remaja yang sangat akrab yang bernama Adonis dan Damian, yang diam-diam mengikuti pertandingan tinju amatiran, yang mana Damian sebagai petinju dan Adonis sebagai pendamping di pinggir ring. Singkat cerita, di pertandingan kali ini dimenangkan oleh Damian dengan sangat mudah, hanya dengan satu pukulan keras membuat lawannya langsung terkapar. Saat dalam perjalanan pulang, mereka merayakan kemenangan dengan berbagi hadiah dari pertandingan tersebut. Kemudian Adonis ingin mampir ke supermarket untuk membeli makanan. Saat berjalan menuju toko tersebut, dia bertemu dengan seseorang yang bernama Leon, seorang yang membuli mereka dahulu. Dan Adonis langsung menghajar pria tersebut dan memukulnya terus-menerus secara brutal. Kembali ke masa sekarang, di mana Adonis sedang bertanding pertandingan terakhirnya yang cukup panjang hingga 12 babak dan dimenangkan oleh Adonis. Dengan kemenangan tersebut, Adonis mengakhiri karir tinjunya dengan gemilang. Adonis saat ini sudah memiliki anak yang bernama Amara, di mana sang anak memiliki gangguan pendengaran yang mana mengharuskan Adonis belajar bahasa isyarat. Dia pun bercengkraman dengan anaknya dan anaknya mengajaknya untuk bermain. Setelah lelah bermain dan anaknya sudah tidur, Adonis pergi menemui istrinya yang bernama Bianca yang sedang bekerja di studionya dan menggoda sang istri untuk melakukan hal-hal yang diinginkan, dan itu pun terjadi sesuai dengan keinginan. Keesokan harinya, di gym Adonis sedang memantau petinju yang di bawah naungannya yang bernama Felix sedang berlatih untuk mempersiapkan pertandingan besarnya melawan Drago. Dia pun menyemangati petinju tersebut untuk tetap fokus dan kontrol diri, dan jangan lupa untuk mendengar instruksi pelatihnya yang bernama Duke, yang mana Duke adalah pelatih si Adonis sebelumnya. Di samping itu, ada seseorang yang menghampirinya ke gym yang ternyata adalah Damian. Pertemuan itu berasa canggung karena sudah belasan tahun lamanya. Namun untuk mencairkan suasana, Adonis mengajak Damian untuk mampir makan. Di sela-sela makan mereka mengobrol, yang mana Damian bilang kalau selama ini Damian selalu menonton pertandingan Adonis dan sangat mengagumi prestasinya. Singkat cerita, Adonis menawarkan uang bantuan untuk kehidupan Damian, namun Damian menolak. Yang dia inginkan adalah waktu agar bisa kapanpun bertemu dengan Adonis, dan intinya Damian ingin dirinya menjadi petinju profesional seperti cita-citanya dahulu. Karena melihat tekadnya yang sangat kuat, Adonis pun memberi kesempatan kepada Damian untuk berlatih dan mengundangnya untuk datang ke gym. Di sela-sela perjalanan pulang dari pertemuannya dengan Damian, tiba-tiba Adonis teringat dengan masa kecilnya dengan Damian saat Adonis memukuli Leon. Kemudian teman-teman Leon datang membantu Leon dan menghajar Adonis. Pada kondisi tersebut, datanglah Damian untuk membantu Adonis dengan menodongkan senjata kepada mereka. Sesampainya di rumah, Adonis kembali bercengkraman dengan keluarga kecilnya, dan di situ juga ada ibunya yang keadaan kesehatannya kurang baik, yang mana pernah mengalami stroke. Keesokan harinya, Damian sudah mulai berlatih di gym dan mempersiapkan diri untuk sparring dengan Felix. Di tempat lain, ternyata Amara dibully anak lain dengan merobek lukisannya. Dengan refleks, Amara membalas dengan tinju, yang mana hal ini membuat orang tua Amara harus datang ke sekolah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada suatu malam, Damian datang ke rumah Adonis untuk memantapkan permintaannya, yaitu menjadi seorang juara dengan langkah awal untuk sparring dengan Felix.
Namun Adonis awalnya menolak kalau hal tersebut tidak semudah itu dan Felix mencapai posisi saat ini dengan susah payah. Namun Damian memainkan psikologi Adonis dan selalu menyinggung masa lalu mereka, yang mana saat kejadian itu menyebabkan Damian dipenjara selama 18 tahun lamanya. Karena merasa iba, Adonis pun memberi kesempatan untuk tetap berlatih. Keesokan harinya, di gym sudah mulai sparring antara Adonis dan Felix. Namun saat pertandingan, terlihat Adonis bermain nakal dan melakukan pelanggaran yang membahayakan lawan. Dan sparring kali ini berujung ribut dan pertandingan pun dihentikan. Kemudian Adonis datang dan menenangkan semua pihak, baik Damian maupun Duke sang pelatih. Setelah kejadian tersebut, Damian pun pulang ke kontrakannya dan dia berlatih mandiri lebih giat di sana. Pada suatu malam, Adonis mendapati anaknya Amara sedang menonton video pertandingan ayahnya, dan Amara menyembunyikan hal tersebut dari ayahnya. Namun sang ayah Adonis membuka diri untuk mengajari anaknya untuk berlatih tinju. Dan ternyata Amara sudah menguasai beberapa gerakan, karena Amara sudah menonton semua pertandingan ayahnya secara diam-diam. Tibalah hari pesta yang diselenggarakan oleh Bianca, yaitu untuk show penyanyi yang produsernya adalah Bianca sendiri, yang mana dia sudah berhenti bernyanyi secara profesional dan lebih memilih menjadi produser, yang mana disebabkan adanya gangguan pendengaran. Pada acara tersebut turut hadir beberapa orang penting dan calon petarung petinju, yaitu Felix dan Draco. Tidak lupa Damian pun hadir karena sudah diundang oleh Bianca sebelumnya waktu Damian datang ke rumah dulu. Adonis sibuk diskusi dengan menemui dua petinju untuk kesiapan mereka dalam laga pertandingan bulan depan. Di sela-sela itu, Bianca mengobrol dengan Damian dan mengulik masa lalu Adonis. Dari situ, Bianca mengetahui permasalahan suaminya yang selama ini berusaha ditutupi suaminya. Dalam acara show tersebut, ada insiden pemukulan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, yang mana korbannya adalah Draco, yang membuat Draco cedera parah dan tidak bisa bertanding dalam waktu dekat. Setidaknya 6 bulan masa perawatan. Karena kejadian tersebut, Adonis kebingungan untuk keberlangsungan pertandingan yang besar kemungkinan akan ditunda. Namun kesempatan seperti ini sangat jarang. Apalagi mendapatkan desakan dari manajer Felix, yaitu ibunya sendiri, yang akhirnya Adonis ada ide untuk mempertandingkan antara Felix dan Damian. Namun hal itu sempat diragukan karena Damian bukan petinju profesional dan tidak ada pengalaman. Namun setelah diskusi cukup alot, akhirnya mereka setuju untuk mempertandingkan antara Felix dan Damian, yang mana fokus mereka saat ini adalah lebih ke mengangkat cerita Damian sebagai underdog yang pekerja keras dan tekad juara untuk menarik para penonton. Marketing mereka akan pertandingan ini cukup berhasil, yang mana membludaknya penonton yang hadir. Setelah masing-masing petinju mempersiapkan diri di ruang ganti, pertandingan pun dimulai dengan sambutan yang sangat meriah dari penonton, yang mana komentator memprediksi kemenangan berada di pihak Felix. Dalam pertandingan itu, Ibu Adonis juga tidak lupa ikut menyaksikan pertandingan tinju melalui TV di rumahnya. Saat pertandingan berlangsung, terlihat Felix cukup dominan. Namun Damian juga bisa bertahan dan membalas menyerang di titik yang sama, yang mana dia pernah menyerang waktu sparring dulu dan melakukan hal curang, bermain kaki, yang itu pelanggaran dan wasit tidak melihatnya. Pada babak kedua, dalam pertandingan Damian sudah mulai mendominasi, namun buruknya dia kembali melakukan pelanggaran dengan menyikut muka Felix, yang menyebabkan dirinya mendapatkan pengurangan 2 poin dan peringatan dari wasit. Apabila mengulangi hal tersebut bisa berakibat eliminasi. Pada babak berikutnya, Damian pun bermain lebih brutal dan akhirnya dia menang telak atas Felix dan menjadi sang juara kelas berat baru di pertandingan pertamanya ini. Bahkan membuat Felix cedera parah. Duke sang pelatih pun geram kepada Adonis, yang mana dia sudah menolak pertandingan ini
karena Damian bermain curang dan melarang Adonis untuk datang ke gym lagi. Setelah usai pertandingan, ibu Adonis ingin mengungkapkan suatu fakta dan kenyataan bahwa dulu Damian sering mengirim surat kepada Adonis. Namun ibunya tidak memberitahu hal tersebut untuk menjaga agar anaknya tidak teringat hal kelam tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut, Adonis marah besar terhadap ibunya dan berkata-kata tidak pantas dan membuat ibunya sakit hati. Dame treated me more like family than your two. None of this would have happened if it wasn't for you. Di saat itu pula, ibunya menunjukkan sebuah foto Damian bersama teman-temannya waktu di penjara. Dan ternyata dalam foto itu ada pelaku penyerangan dan pemukulan terhadap calon lawan Felix. Yang berarti penyerangan yang terjadi di show sebelumnya ini sudah direncanakan Damian selama ini. Dengan jengkel, Adonis pun mendatangi Damian yang sedang berpesta atas kemenangannya untuk klarifikasi akan hal tersebut. Ternyata benar adanya, Damian melakukan ini karena sudah merasa ditinggal di dalam penjara dan tidak pernah dikunjungi, bahkan surat pun tidak dibalas. Dalam pertemuan tersebut, Adonis mendapat bogem mentah dari Damian tanpa berbalas, dan Adonis pun pulang dengan perasaan campur aduk, emosi, jengkel, dan seterusnya. Saat dia pulang ke rumah, dia pun bertengkar dengan istrinya karena Adonis selama ini berbohong kepadanya. Dan saat pertengkaran tersebut, tiba-tiba ada anak mereka, Amara, melihat pertengkaran tersebut. Dan mereka pun berhenti dan membawa Amara ke kamar. Karena pertengkaran orang tua tidak patut dipertontonkan di depan anak. Dalam kegelisahannya, Adonis pergi menyusuri lokasi kejadian masa kecilnya dulu, yang mana mengingatkannya kembali akan masa itu saat Damian mengeluarkan senjata dan polisi pun datang untuk menyergap mereka. Namun Adonis berhasil kabur. Di sela-sela bayangan itu ada telepon masuk yang mengabarkan ibunya terkena stroke atau kambuh stroke-nya. Yang mana kali ini lebih parah, yang diikuti dengan komplikasi yang membuatnya segera untuk pulang ke rumah. Adonis sempat bertemu dan maaf-maafan dengan ibunya. Namun karena sakit ibunya yang sudah parah membuat ibunya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan ibunya meninggal beberapa saat kemudian. Adonis merasa sangat terpukul dengan kejadian ini karena ia merasa penyebab kematian ibunya adalah dirinya sendiri. Setelah prosesi pemakaman sang ibu, Adonis berdiskusi dengan istrinya dan meminta maaf akan masalah yang ada. Yang mana Adonis ingin menyelesaikan masalah ini dengan bertarung. Pada saat Adonis menghadiri undangan live di televisi dan sedang diwawancarai, tiba-tiba ada telepon masuk yang ternyata adalah Damian. Yang mana dia menjelek-jelekkan Adonis dan menantang langsung Adonis untuk bertarung bersamanya. Karena sikap Damian yang menghina Adonis membuat dirinya membara dan bertekad untuk menghajar Damian di ring. Akhirnya Adonis menerima tantangan Damian tersebut. Untuk mempersiapkan pertandingan emosional ini, kedua belah pihak, baik Adonis maupun Damian, mempersiapkan diri mereka dengan berlatih sangat giat dan disiplin. Di sisi lain, Damian tahu beberapa kelemahan yang dimiliki Adonis. Beberapa titik cedera yang diakibatkan oleh pertandingan yang sudah-sudah. Namun hal itu tidak menjadi masalah bagi Adonis. Dia tetap bersemangat dan penuh keyakinan akan pertandingan itu. Tibalah waktu yang ditunggu-tunggu, yaitu hari pertandingan, yang mana sorakan luar biasa yang didapatkan di setiap petinju baik Adonis maupun Damian. Pertandingan dimulai dengan cukup imbang dan sangat hati-hati, dan di sini terjadi jual beli pukulan. Dan di sini kita disajikan dengan suasana hening, seolah-olah hanya mereka berdua saja yang bertanding di sana. Jadi terlihat sangat keren dan luar biasa. Setelah melewati pertandingan yang cukup panjang, Adonis pun lengah dan tiba-tiba mendapatkan pukulan keras pada ulu hatinya yang membuat dia membungkuk kesakitan. Di saat-saat genting, wasit pun menghitung, dia pun mampu bangkit kembali.
Setelah bangkit dan siap bertarung, Adonis melihat celah kelemahan Damian dan memukul bagian kepalanya, yang membuat Damian langsung terkapar. Ya, pertandingan ini dimenangkan oleh Adonis. Setelah pertandingan selesai, Adonis mendatangi Damian di ruang ganti dan tetap saling menghargai, karena Adonis juga merasa bersalah atas perbuatan masa lalunya. Dan mereka pun berjabat tangan dan tetap menjadi teman. Film ini diakhiri dengan Adonis dan keluarga kecilnya berada di ring tinju untuk merayakan kemenangan mereka, dan sambil memperagakan tinju dengan anaknya Amara. Dan film pun berakhir.